Halo gengs, welcome back. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Seperti biasanya di channel ini aku akan membahas 3 video creepy serta viral di media sosial. Dan pada hari ini video pertama yang akan aku bahas adalah tentang dukun viral di Banjarnegara. Video kedua adalah tentang petugas PLN. Video ketiga adalah tentang kisah gladiator di Indonesia. Ya udah, daripada kalian penasaran, kita nggak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ke dalam bahasan videonya berikut ini. Di video pertama kita diperlihatkan dengan sebuah berita yang sangat viral hari ini tentang sebuah tragedi alias kejadian penipuan yang terjadi di Banjarnegara, yakni seorang dukun yang melakukan penipuan yang sangat besar dan menjadi viral. Bagaimanakah kisahnya? Berikut akan aku bacakan berita singkat dari kejadian tersebut. Sosok pria parubaya di Banjarnegara menggegerkan masyarakat karena menjadi dalang dibalik tewasnya 11 orang. Pria bernama Slamet Tohari atau akrab disapa Mbak Slamet itu diketahui menjalankan aksinya dengan modus dapat melipat gandakan uang yang disetorkan korban kepada dirinya. Pihak kepolisian telah menangkap Slamet, pelaku kasus pembunuhan dibalik modus penggandaan uang bersama dengan rekan-rekannya bernama BS. Berikut adalah fakta tentang kasus pembunuhan yang dilakukan oleh dukun pengganda uang tersebut. Mbah Slamet alias Slamet Tohari diduga menjadi dalang dibalik kasus tewasnya 11 orang. Slamet Tohari mengaku dapat melipat gandakan uang yang diberikan oleh para korban menjadi jumlah yang fantastis. Pria yang tinggal di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah tersebut berusia 45 tahun. Saat ditangkap oleh pihak kepolisian di Banjarnegara, Slamet Tohari mengaku korban yang tertipu oleh dirinya berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Mbah Slamet alias Slamet Tohari tersebut selaku pelaku yang mengaku sebagai dukun pengganda uang bekerja sama dengan BS sebagai kaki tangan yang bertugas mengiklankan jasa pengganda uang miliknya di Facebook. Menurut Kapolres Banjarnegara AKBP Hendri Yulianto mengungkapkan bahwa ST tidak melakukan aksinya sendiri, melainkan dibantu oleh seorang pria asal Pekalongan, Jawa Tengah berinisial BS. BS sendiri bertugas menemukan target dengan Mas Slamet dengan iming-iming penggandaan uang dengan nominal hingga miliar rupiah. Polisi mengungkap kasus pembunuhan berdasarkan petunjuk laporan orang hilang dari anak salah satu korban berinisial PO. Seminggu setelah hilangnya sang ayah, yakni pada Senin 27 Maret, GE yang merupakan angkat dari PO melapor kepada pihak kepolisian tentang hilangnya sang ayah. Diketahui PO merupakan pria parubaya berusia 53 tahun asal Sukabumi, Jawa Barat. Sebelumnya PO sempat mengajak GE saat bertemu dengan pelaku di Banjarnegara pada Juli 2022 lalu. Pada Senin tanggal 20 Maret, PO kembali mendatangi pelaku ke Banjarnegara seorang diri. Diketahui PO mengendarai kendaraan mobil wuling hitam dan sampai di Banjarnegara pada Kamis 23 Maret. Sebelum kejadian tersebut terungkap, PO sempat mengirimkan pesan kepada SL saat tiba di rumah pelaku pada Jumat 24 Maret. Korban mengirimkan pesan via WhatsApp kepada SL yang juga anak dari PO. Keesokan harinya pada Senin 27 Maret, korban sudah tidak dapat lagi dihubungi sehingga GE dan SL melaporkan kejadian tersebut ke Satreskrim Polres Banjarnegara. Korban PO berhasil ditemukan telah terkubur di Jalan Setapak menuju hutan Desa Alun, Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara pada Sabtu 1 April tahun 2023. Setelah kasusnya terungkap dalam penyelidikan oleh pihak kepolisian setempat, ST mengaku motif dibalik pembunuhan yang ia lakukan adalah rasa kesal lantaran terus-menerus ditagih uang yang dijanjikan oleh korban. Dalam kasus PO, Mbah Slamet menjanjikan akan menggandakan uang 70 juta yang disetorkan menjadi Rp 5 miliar. Dengan perasaan kesal, ST memberikan minum berisi potas hingga korban meregang nyawa. Hingga data terbaru hari ini, korban hasil kekejaman dukun pengganda uang itu kini berjumlah 11 orang. Pada Senin 3 bulan 4 tahun 2023, 10 jenazah ditemukan polisi berserta sukarelawan di sebuah lereng bukit yang ditanami pohon puspa dan singkong. Dengan 3 jenazah diantaranya merupakan hasil titik yang ditujukan oleh SC sendiri. Dari temuan tersebut, polisi telah menemukan 11 korban termasuk PO. Hingga kini sebagian besar identitas korban belum teridentifikasi. Tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh Mas Slamet ini merupakan kasus pembunuhan berencana. Pihak kepolisian menetapkan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati dan seumur hidup kepada ST dan BS untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Hingga saat ini polisi pun masih mengembangkan kasus viral dukun penggandaan uang tersebut, gengs. Sedangkan di bahasan kedua adalah tentang petugas PLN Apes, di mana diketahui dalam video tersebut ada sebuah rekaman amatir yang direkam oleh warga sebuah jalanan gitu, di mana ada seorang PLN yang lagi membetulkan sebuah aliran listrik di salah satu jalan. Namun tiba-tiba kejadian mengenaskan justru terjadi ketika seorang petugas PLN tersebut tersengat listrik yang cukup besar hingga mengakibatkan dirinya jatuh meninggal dunia ke jalan tersebut. Dan ditambah dengan mendung yang sangat luar biasa kelam pada video tersebut menjadikan video tersebut sangat menyeramkan, gengs.
Tidak diketahui kejadian tersebut terjadi di mana, tapi ini sepertinya bukan terjadi di Indonesia, melainkan terjadi di luar negeri. Sedangkan di bahasan ketiga ada tentang gladiator di Indonesia. Apakah gladiator ini dan bagaimana kisahnya? Langsung saja kita simak bareng-bareng ceritanya. Lebih dari setengah abad yang lalu, Stadion Kebanggaan kita di Senayan itu sempat seolah-olah menjadi kolosium bekas sampai pejabat nonton pertarungan pergaulan yang bernama Bandot Lahardo versus binatang buas. Gladiator yang barbar seakan-akan hanya ada sejarah kesan Romawi. Namun siapa sangka di Indonesia modern, pemuda Jakarta dulu pernah tertarik dan berbondong-bondong datang ke acara model ginian, gengs. Rupanya kejadian itu terjadi pada hari Minggu 17 September tahun 1968. 100.000 orang lebih memadati Stadion Gelora Bung Karno di Jakarta demi menyaksikan pertarungan manusia melawan singa betina dalam kerangkeng. Bandot Lahardo, nama si gladiator itu, tugaskan bertarung sampai mati dengan tangan kosong melawan singa. Namun ternyata harapan dari 100.000 orang lebih, termasuk Menteri Luar Negeri Adam Malik yang juga hadir pada saat itu, untuk menyaksikan pertarungan seru terpaksa kandas. Rupanya dalam kurang lebih selama 90 menit sang singa menolak bertarung melawan Bandot. Dalam sebuah video yang beredar, berbagai provokasi dilakukan Bandot dengan bantuan panitia, namun gagal membuat singa marah. Jika gagal bertarung melawan singa, Bandot diberitakan atraksi di stadion dengan melawan banteng yang berhasil melukai dadanya. Akun potret lawas menjelaskan bahwa Bandot adalah juara gulat asal Jawa Barat yang memiliki kelompok sirkus. Di internet sendiri, bahwa Bandot Lahardo adalah nama panggung dari Hang Lahardo. Ia ditulis sebagai pemain gulat dan pemilik sirkus, namun ia juga berkarir sebagai bintang film sejak tahun 1958. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat aku sampaikan dari 3 video pembahasan dalam video kali ini, gengs. Untuk kalian yang mempunyai tanggapan, kalian bisa menambahkannya di kolom komentar. Oke, seperti biasanya di channel ini aku tidak menampilkan videonya karena terlalu sensitif. Untuk itu, jika kalian penasaran dengan videonya, cek aja nanti di pin kolom komentar paling atas yang telah aku sematkan dari video ini. So, aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini hingga selesai. Mungkin itu aja dari aku. Sehat-sehat terus kalian yang di rumah. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, dan sampai jumpa.